Seluruhnya, selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, tiada kata yang pantas kita haturkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia pada hari ini, serta kita semua diperkenankan untuk bertemu dan hadir untuk mengikuti webinar Indonesia pada siang hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan perlanjut risalahnya. Teriring doa semoga kita semua menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin berbahagia seluruhnya, adapun susunan acara pada webinar Indonesia hari ini, yang pertama tentu saja pembukaan, lalu ada pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya, pengantar dan selayang pandang Islam Nusantara Foundation, penayangan video profile dari Islam Nusantara Foundation, lalu juga ada sambutan oleh Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh staf ahli hubungan antar lembaga dan sekaligus membuka webinar. Tentu saja nanti yang akan dinanti yaitu adalah diskusi serta ada seremonial penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara pada siang sore hari ini, marilah kita buka acara dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Adi Nur Lestari. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menghadirkan kesejukan dan juga kedudukan bagi kita semua. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin beserta Widar Internasional sekalian selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan pengantar
dan juga Selayang Pandang Islam Nusantara Foundation yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini STMSI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj selaku Ketua Dewan Pembina Islam Nusantara Foundation. Di sini hadir Pak Dr. Fahri Ali, senior kita, sohib akrabnya Gus Dur. Dan juga di sini hadir ada di Zoom meeting ada Pak Profesor Dr. Azumardi Azra. Kemudian juga yang kita hormati, yang mulia, ada Syekh Ali Jum'ah. Beliau adalah salah satu mufti yang sangat masyhur di Mesir. Kemudian Profesor Hisanori Kato, ya, beliau ini dari Joe University. Kemudian Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno, yang diwakili oleh staf ahli menteri. Dan juga para narasumber yang hadir. Sini juga saya perlu menyebutkan dan harus menyebutkan teman-teman. Ini ada staf sus Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Robikin M. Has, sohib lama di Lampung, baru ketemu di sini. Kemudian ada Pak Arifin Junaidi, baru juga mendirikan ormas baru. Namanya panjang banget, pokoknya itulah ya. Kemudian ada Andi Najmi Fuadi, ini juga sohib lama. Ada Pak Dr. Suwaidi, Dekan Fakultas Islam Nusantara, UNU. Sini juga ada calon konjen RI kita, ada Pak Kiai Haji Sa'dullah Afandi. Para narasumber yang hadir dan juga para peserta webinar internasional, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat datang di Rumah Peradaban. Ini adalah rumah di mana para volunteer, para aktivis-aktivis berkumpul untuk mengikat apa yang telah menjadi komitmen bersama. Setidaknya Islam Nusantara Foundation ini mengerjakan ada 3 hal. Pertama adalah kita terus melakukan kajian-kajian. Yang kedua adalah kita membangun apa yang disebut sebagai pemberdayaan, empowering. Dan yang ketiga adalah concern kita tentang ekonomi. Dan Islam Nusantara Foundation ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk merawat moderasi beragama, wasatiyah fil Islam, di mana spirit moderasi ini adalah sesuatu yang harus terus kita jaga, mengingat perkembangan zaman ini melahirkan berbagai macam tuntutan-tuntutan kepada kita semua. Maka saya ingin mengenalkan logo dari Islam Nusantara ini sebetulnya jauh dibuat sebelum ada logo halal yang jadi kontroversi itu. Ya. Jangan-jangan ngambil dari sini logo halal. Ya. Ya. Nah ini pertama saya sampaikan tentu ada peta Indonesia. Di sini menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari Nusantara. Ya. Dan yang kedua ada tali pengikat yang agak rapat ini tidak kendor, intinya untuk menunjukkan bahwa memang pada dasarnya ukhuwah itu menjadi kunci. Kita melihat begitu banyak negara-negara yang berpecah karena mereka tidak bisa mengikat dengan tali ukhuwah. Dan di sini ada gunungan Limas Wayangan ini sebagai tanda dari hubungan antar manusia. Ini yang kita sebut sebagai hablum minan nas. Dan di sini juga ada simbol dari Quran sebagai pedoman hidup. Ini bagian dari transendensi yang disebut dengan hablum minallah. Jadi Islam Nusantara ini adalah Islam dalam keberagamaan dan Nusantara dalam berkebudayaan.
Saya kira Kiai Said Akil adalah salah satu yang terus menjadi pelopor dari munculnya pemikiran Islam Nusantara ini, bahwa tidak zamannya lagi agama dihadap-hadapkan dengan negara. Kita semua tahu banyak sekali gerakan-gerakan politik yang mengatasnamakan agama, politik identitas, yang kemudian justru menghancurkan sendi-sendi keberagamaan dan kenegaraan. Nah, di rumah inilah kebetulan jalannya pun jalan Al-Quds, jalan Kudus, nomornya pun magic number, nomor 9. Dan di kawasan yang dekat dengan kekuasaan di Menteng. Ya, ini semeter tak sampai dengan kekuasaan, semampai. Ya. Jadi di kantor ini kita mengkaji dan sekaligus juga menerbitkan, bahkan kita punya satu kekayaan hasil dari ekspedisi Nusantara, di mana teman-teman volunteer ini telah mendokumentasi kitab-kitab klasik hasanah budaya Nusantara dari mulai Aceh sampai dengan Indonesia Timur, yang tentu ini masih unpublished, ya. Jadi masih begitu banyak memerlukan effort kita ini untuk menerbitkan ini sebagai sebuah khazanah. Bahkan saya sendiri ini kedatangan tamu dari Kyoto University. Ini ada Mbak Puput, ya. Ini ada mahasiswi dari Kyoto University yang sedang menyusun disertasinya dan datangnya langsung ke kantor INF ini, Islam Nusantara Foundation. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak lain dan tidak bukan, tentu seluruh dedikasi ini kami persembahkan adalah sebagai bagian dari upaya kita untuk terus mewujudkan spirit bahwa Islam adalah agama yang ramah bukan yang marah, dan sekaligus terus menghidupkan bahwa pada dasarnya Islam sebagai agama kemanusiaan terus mempersatukan antar satu dengan yang lain, meskipun kita ini dibedakan oleh agama, oleh golongan, oleh ras, oleh suku, oleh bahasa, oleh bangsa, tetapi kita dipersatukan dalam satu ikatan, yaitu ikatan kemanusiaan. Dalam Quran disebutkan, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah, bahwa barang siapa yang menyelamatkan satu orang nyawa manusia, pada dasarnya dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini adalah esensi dalam keberagamaan kita, bahwa pada dasarnya kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Maka spirit dari Islam Nusantara Foundation ini adalah pertama keislaman, yang kedua adalah kebangsaan, yang ketiga adalah kemanusiaan, dan yang keempat ini adalah apa yang disebut dengan keadaban. Demikian, ini bagian dari persembahan guru kita, orang tua kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj, yang alhamdulillah dalam purna tugasnya beliau selaku Ketua Umum PBNU yang telah 2 periode, meskipun tidak menjadi pengurus, artinya pengurus pelaksana, ya, tetapi hakikat dan pengertian ataupun makna yang disebut dengan ngurusi NU itu adalah dimanapun kita berada. Jadi kita ini masih terus menghidupkan spirit sebagai bagian besar dari santri Mbah Hashim Asy'ari. Barang siapa yang mau ngurusi NU maka dia adalah santriku, dan barang siapa menjadi santriku didoakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Maka hakikat mengurusi NU itu tentu tidak hanya jadi pengurus. Kita tidak jadi pengurus pun adalah terus berkomitmen untuk senantiasa mengurusi NU. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bil maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Helmi Faisal Jaini STMSI atas pengantar dan sayang pandang mengenai Islam Nusantara Foundation. Baik, selanjutnya mari kita simak penayangan video profil Islam Nusantara Foundation. Islam Nusantara Foundation didedikasikan untuk merawat nilai-nilai keislaman, kebudayaan, keadaban, dan keilmuan dalam konteks kemanusiaan, kebangsaan, dan kemajemukan.
Tiga area tersebut merupakan fokus utama yang diperjuangkan dalam lembaga yang diinisiasi oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Islam Nusantara Foundation merupakan bagian yang mengidentifikasi diri sebagai gerakan yang konsen pada bidang pemikiran, ekonomi, dan pemberdayaan. Melalui berbagai aktivitas yang dibingkai dalam tiga bidang ini, lembaga ini berkomitmen untuk mendiseminasikan pemahaman yang dinamik, ilmiah, dan komprehensif pada isu-isu keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam bingkai dan paradigma Islam Nusantara. Di bidang pemberdayaan, melalui gerakan sosial yang didedikasikan untuk melakukan aksi kemanusiaan, lembaga ini berkomitmen untuk membawa perubahan dengan upaya nyata untuk memberdayakan pihak-pihak yang belum berdaya. Islam Nusantara Foundation berkomitmen untuk menjadikan Islam Nusantara sebagai framework, paradigma berpikir, dan sekaligus kerangka model bertindak. Langkah ini didasari sepenuhnya oleh kesadaran akan tantangan di era revolusi 4.0 yang menuntut kecepatan, sekaligus era disrupsi yang cenderung memaksa kita untuk selalu berupaya beradaptasi secara canggih dengan keadaan yang sedang terjadi. Islam Nusantara Foundation memiliki visi menjadi lembaga yang berkomitmen untuk mendiseminasikan Islam Nusantara sebagai framework, paradigma berpikir, dan sekaligus kerangka model bertindak dalam merespon isu kemanusiaan, keagamaan, dan kebangsaan. Selanjutnya, misi Islam Nusantara Foundation ialah: pertama, mendorong terciptanya gagasan, paham, dan gerakan yang moderat dan berbudaya dengan bertumpu pada cara pandang Islam Nusantara. Kedua, mendiseminasikan kajian dan gagasan keilmuan dengan menjadikan Islam Nusantara sebagai paradigma berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, Islam Nusantara Foundation menjunjung tinggi nilai-nilai moderat, toleran, inklusif, sukarela, dan tegak lurus. Para hadirin semua, itu dia profil dari Islam Nusantara Foundation. Untuk para hadirin semua dimanapun Anda berada, silahkan follow seluruh sosial media Islam Nusantara Foundation dan juga ikuti seluruh informasi yang ada di sosial media. Baik, hadirin peserta webinar internasional berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kementerian Luar Negeri yang diwakilkan oleh Duta Besar Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga dan sekaligus membuka webinar internasional siang hari ini. Kepada Bapak Muhsin Syihab dan kami silakan.
merupakan bagian upaya preventif yang cost efektif sebelum terjadinya konflik. Tahun 2022 ini direncanakan kegiatan dialog lintas agama melalui kerjasama dengan Polandia dan Austria. Selain dialog lintas agama yang sifatnya bilateral, dalam kerangka regional, dialog lintas agama telah dilakukan oleh Indonesia dalam kerangka Asia-Europe Meeting atau ASEM, Asia-Pacific, ASEAN, dan MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia. Selain itu, dalam tataran global, Indonesia merupakan founder dari International Conference of Islamic Scholars, serta aktif pada United Nations Alliance of Civilizations dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Selain dialog lintas agama, Kementerian Luar Negeri juga mengadakan high-level consultation of world Muslim scholars on Wasatiyat Islam yang dilaksanakan bulan Mei 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh 85 peserta asing dan dari 33 negara dan 2 organisasi internasional, serta 60 peserta dari Indonesia. Para peserta merupakan ulama dan tokoh Islam. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama berbagai institusi internasional, salah satunya adalah dengan OKI. Tujuan penyelenggaraannya adalah dalam rangka merevitalisasi pandangan dunia Islam tentang prinsip wasatiyat Islam, terutama di tengah-tengah tantangan global yang dihadapi bersama, seperti situasi ketidakpastian, kekacauan, dan ketidakteraturan. Forum tersebut juga menjadi ajang bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam penerapan prinsip wasatiyat Islam. Arsitektur negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sejatinya merupakan manifestasi dari penerapan prinsip wasatiyat Islam. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah Trilateral Ulama Conference yang dilaksanakan di Bogor bulan Mei 2018. Indonesia